Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kandung. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV. Ya, balik lagi di pagi-pagi pasti. Happy! Oke, kita sekarang sudah bersama Vicky Prasetyo, Vivi Paris, dan Pak Muarakarta Simatupang. Ya, SHMM, pengacaranya Vivi Paris. Nah, kenapa Vivi sampai menuntut Vicky sampai 1 miliar? Karena memang kerugian saya sebesar itu. Mobilnya berapa? Saya hampir 1 miliar mobil. Mobilnya waktu itu dipinjamkan Vicky, apa diberikan Vicky, apa dikasih Vicky? Apa ya, niatnya itu dikasih pinjam juga enggak gitu ya. Titip aja sih sebenarnya. Nah, status Titip kamu sama aja. Vicky pada saat itu apa menurut kamu? Sudah teman, Dulu pada saat itu. saat itu. Iya. Sudah teman, Sebelumnya, sebelumnya. Apa ya, suami istri. biasa aja lah. Pacar? Tapi kalau biasa aja kamu dulu sempat menuntut pertanggungjawaban dari Vicky atas anak kamu. Kalau anak kan memang benar adanya ada anak. Berarti kamu dulu menikah atau tidak? Menikah. Menikah. Yes. Jadi kamu pada saat itu menikah sama Vicky. Vicky mengakui ya kalau menikah dengan Vivi dulu? Bingung pemirsa. Aduh. Tinggal bilang iya apa enggak aja Pak Sasi Om Vicky. Yang di Lama sekitarnya yang jawabnya. tegang ya. Coba dijawab. Promo Santai. promo program jadi berat bagi. Yuk, Salah Jadi fokus gimana? jam 7. Tetap gue kasih tahu. Bro. yuk. Eh, Jadi menikah apa enggak? ya hampir menikah ya. Kok Hampir menikah. Kok hampir? Yang satu bilang menikah, yang satu hampir. Kata Vivi menikah. Bukan bos, cuma hubungan kita itu udah bener-bener memang waktu itu juga udah seperti selayaknya orang berumah tangga gitu. Kan kamu Jujur. dia sudah tinggal Ya, di sebentar. rumah kamu. Oke. Waktu lahiran aku kau datang ke rumah sakit di apa ya salah satu di Jakarta Pusat. Aku yang ngajanin kok gitu. Itu menyatakan kalau ya mamaku juga datang semua apa gitu. Hubungannya baik gitu. Cuma memang ya belum ada pernikahan. Nanti kalau aku bilang ada pernikahan jadi sesuatu lagi gitu kan. Oke. Nanti ditanya nikahnya di mana. Kalau kita menutupi kebohongan dengan kebohongan itu pasti akan deh, habisnya. itu pelajaran yang gak akan ada habisnya. Kesalahan gue di masa lalu ya udahlah gitu loh. Tapi ini lo mengakui sama Vivi dulu ada hubungan lah ya. kalau selayaknya memang ada hubungan iya. Iya. Tapi kalau menikah nanti gue akan ditanya. Kayak menikah lo sama Bunda Astrid. Lu masih inget gak sampai saat ini penghulunya siapa? Enggak lupa. Parah lu mah. emang apa? Emang harus ingat ya penghulu siapa ya? Iya kan tahu nikahnya di mana inget nggak? Ini ingat lah. Disaksikan oleh siapa tahu? Iya, ingat. Nah gitu nanti kalau misalkan ada hal pertanyaan baru lagi dari media seperti itu Jadi dia lo merasa tidak pernah menikah ya? Iya, Berarti cuma- Vivi berbohong dong? ya cuma Saat itu memang kita merencanakan mau nikah resmi ya. Iya. Cuma memang Tidak jadi. pertimbangan hal karena kendala mobil saya sudah sama Vicky. Oh jadi keburu mobilnya dibawa kabur ini aja nikah? Nah, jadi aku mengurungkan niat untuk menikah resmi begitu. Nah tapi bener gak tuduhan Vivi kalau mobilnya dibawa kabur Gini. sama lo? terlepas apapun kan didampingin sama kuasa juga kan. Perkara itu sudah dilimpahkan di kepolisian. Dan sampai saat ini aku sama Vivi belum lama ini beberapa hari kemarin ya kita sudah ketemu. Iya. Ya sudah ada pembicaraan juga soal perkara ini, soal Faris dan lain-lain. Dan saya sudah menandatangani bersama-sama gitu loh dengan ada janji pada tanggal tertentu. Menurut saya Harusnya. konteks case perkara ini tuh udah selesai. Nah gimana Vi, kok kamu terkesan kayaknya udah selesai, udah ada surat damai tapi kamu masih memperbesar masalah ini? Kalau saya sih nggak memperbesar, tapi memang kenyataan Mas Uya ya. Karena memang realisasinya kan belum ada, saya anggap belum selesai. Emang perjanjiannya apa kemarin? Ada deh, pokoknya Rahasia ya? rahasia dong. Tapi waktu datang ke sini kan Mbak Vivi pernah bilang bahwa katanya di pertemuan itu Vicky sudah berjanji akan mengembalikan uangnya.
Ya kan? Sudah ada Kapan? statement. Yang kapan? Pas datang ke sini waktu itu kan Iya. Kemarin. bilang. Iya, kamu sempat kesini kan? Ya, ya, ya. Berarti di perjanjian itu salah satunya adalah Mas Vicky akan ngembaliin uang. Itu yang belum terrealisasikan. Belum, betul. Karena memang belum jatuh tempo. Kita tunggu aja jatuh temponya. Berapa lama sih temponya? Dikasih waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan? 1 bulan lah, 1 bulan. 1 bulan. Jadi ini banyak, Enggak. acara lagi banyak sekarang. Enggak Ji, ya jadi gini. Dalam perkara itu belum bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak. Iya. Mungkin kuasa hukum juga lebih tahu. Nunggu kita itu adalah proses persidangan, nunggu kepastian hukum yang tetap. Iya, Baru menunjukkan bahwa orang itu bersalah atau tidak. Terus juga ada juga jalur bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Iya. Dan lu sudah lo lakukan. Dan bagi aku, jujur loh, hari ini aku nggak tahu loh kalau aku mau ketemu sama Vivi, demi Allah. Tapi kamu gak keberatan ya? Karena aku nggak pernah ada permasalahan Iya, iya. dan masalah itu udah selesai. Aku berhak juga dong bintang Iya, tamu iya. untuk keluar. Maaf Iya, saya nggak mau iya. ketemu sama seseorang, Iya. itu haknya. Benar. Tapi satu, itu tandanya bahwa saya tidak merasa seteru sama Vivi, Iya, tidak sama merasa Pak keberatan Muara juga kan, gitu iya loh. kan? Jadi saya nggak merasa keberatan untuk Iya. dipertemukan siapapun. Gitu. Padahal sebelumnya saya jujur aja, saya nggak tahu loh kalau hari ini agendanya apa. Iya. Itu Vivi, berarti Iya. saya sudah tidak menganggap ini adalah sebuah permasalahan. persetuan dan Nah, permasalahan. Tapi berarti ada kecenderungan Vivi yang memperbesar masalah ini, Vi. Gimana Ya, Pak? biar pengacara pengacara? saya yang bicara. Jadi begini ya. Ini ada Vivi, ada Vicky ya. Jadi waktu Cocok, di Vivi. Polres ya. Waktu di Polres sendiri Jakarta Selatan itu jelas ya bahwa Vicky punya niat mau mengembalikan apa yang dilaporkan. Iya. Ketika dia punya niat dan diakui, itu kan memang sudah satu perbuatan yang diakui. Soal bersalah tidak, kata Vicky kan tadi dibilang nanti di pengadilan. Iya. Tapi dengan niat itu sudah satu kesalahan. Tapi niatnya baik, akan mengembalikan. Makanya Vivi memberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan itu, deadline-nya. Artinya kan mau diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ini belum 1 bulan kan? Belum jatuh Iya. tempo. Jadi itu intinya ya, artinya kita tidak usah lagi korek ke belakang, tapi yang jelas niat baiknya kita terima, asal memang nanti ditepati. Ya kalau Hanya- enggak proses hukum jalan. Gini Pak, Pengembalian Ya. utangnya aja ya berarti Pak yang lagi Betul, ditunggu Bapak. sekarang. Betul. pengacara yang saya hormati. Saya memberikan nominal. Saya bukan karena takut akan perkaranya. Tapi saya lebih melihat juga dari sisi belakangan ini kan saya juga sering evaluasi diri saya dari kesalahan-kesalahan saya. Saya melihat sisi bukan hanya soal saya dengan Vivi, tapi yang hidup sama Vivi itu ada Paris. Saya lebih kepada andai kata nanti uang ini bisa saya berikan sama Vivi, mungkin bisa bermanfaat juga untuk Paris. Jadi saya melakukan niat itu bukan karena takut akan perkaranya. Dan Pak. bukan merasa bersalah berarti ya? Bukan, jadi lebih Iya. kepada ya saya juga melihat ada Paris bersama Vivi gitu. Mohon maaf, Yes. ada sesuatu yang menggelitik Apa tuh sepertinya. Mr. Update? Netizen Julid Indonesia, saya sebagai ketua asosiasi netizen Julid Indonesia Yes. ingin menyampaikan Apa ya tuh? Bapak, mohon maaf Mbak Vivi, kalau tadi katanya Mas Vicky sudah tidak ada masalah. Terus katanya Mbak Vivi masih ada hal yang masih menunggak, tadi dikasih tempo 1 bulan, ya kan? Kemarin Mbak Vivi kepengen Mas Vicky bertanggung jawab atas anak yang dikandung, atas anak yang ada di Mbak Vivi. Terus sebelum bertanggung jawab, ternyata Mbak Vivi malah memilih menikah dengan pria lainnya. Ya kan? Sekarang ini ketika sudah menikah, kebetulan kok prianya tersandung kasus. Sekarang Penjara. Mbak Vivinya pengen diceraikan sama suaminya. Lah Mbak Vivi ini kepengen diberitain emang. Ini kata netizen loh Mbak, aku kan suka, Mr. Abed itu suka polos, jadinya netizen Gimana tuh harus- Vivi? Kalau aku pribadi sih sebenarnya kalau udah menjalani rumah tangga itu maunya kan sekali seumur hidup ya. Nggak kepengen sensasi atau apalah sebutan deterjen gitu kan. Yang menjalani kan saya gitu, yang ngalamin saya gitu loh. Jadi apa yang saya alami ya memang itu murni dari hati nurani saya gitu loh Mas. Hanya kebetulan aja tiba-tiba dalam waktu dekat ini semua masalahnya numpuk dan muncul lagi satu persatu gitu ya. Betul, karena kan setiap manusia nggak mungkin lah ada yang berkehendak memiliki masalah terus-terusan kan begitu. Oke, sekarang gini aja. Jadi gini. Oh gimana Pak? Gimana? Jadi gini. Silakan Pak.
Vicky barusan sampaikan tidak ada masalah. Ya. Kalau 1 bulan yang dijanjikan itu tidak diselesaikan akan muncul masalah. Tapi kan belum 1 bulan ya Pak? Belum jatuh tempo. Artinya jangan bilang nggak ada salah, tapi 1 bulan diberi tempo itu adalah kebaikan. Karena memang melihat anaknya yang namanya Paris. Iya, tapi Vicky tadi bilang dia tidak merasa bersalah sama kasus ini. Nah, kalau tidak bersalah, merasa tidak bersalah 1 bulan kita lihat aja pasti naik. Ya, tergantung pembayarannya ya Pak. Betul. Lagian Ada tanggapan tapi Vicky? Gini, Pak. Iya. Saya ngelihat di salah satu berita, Iya, oke. maaf, saya tuh orang yang sangat menghormati profesi orang. Bapak bilang kondisinya Vicky ini akan dijemput karena akan dilimpahkan. Perkara ini sudah P21 oleh kejaksaan. Padahal Saya tanya sama penyidik, Pak, memang perkara ini sudah P21. Kalau P21 berarti berkas dianggap cukup untuk dilimpahkan ke kejaksaan untuk dipersidangkan. Lalu dia jawab, Mas Vicky, ini aja saya dalam rangka pemeriksaan konfortir. Berarti masih butuh lagi kalau nanti dibutuhkan gelar perkara atau apapun. Berarti belum ada P21. Nah saran saya Pak, mungkin bukan hanya untuk saya aja. Membela klien boleh, apalagi di hadapan media. Tapi berikan edukasi yang baik. Jangan pernah menyampaikan yang mendahulukan penyidikan. Itu aja sih. Jadi menurut Vicky, Jadi Pak gini, pengacara itu ini loh, melanggar kode etik gitu. Ya itu aja Iya. sih. Itu P21 kita tidak ada urusan lagi dengan kepolisian. Kenapa? Karena kalau P21 itu udah pelimpahan ke kejaksaan. Nggak, tapi tadi Vicky bilang katanya Bapak bener nggak pernah ngomong ke salah media. salah dengar. Karena kita dikonfrontir berarti memang perkara itu masih di penyidik. Vicky denger apa dibaca? Ada. Video apa baca? Lihat video. Video. Lihat. Saya nggak mungkin mengarang sesuatu, apalagi berurusan sama kuasa hukum. Ya kan kalau kita juga boleh menyampaikan sesuatu hal yang tidak nyaman hati. Kalau perkaranya kan ya sudah ada kesepakatan. Saya kan juga menyampaikan gitu loh. Buat siapapun mau perkara tentang bukan saya aja siapapun. Kuasa hukum harus bijak untuk menyampaikan Pak sesuatu. pengacara Pak, Bapak bener nggak pernah ngomong begitu? Kadang Vicky akan dijemput paksa dan lain sebagainya. statement itu benar. Kalau statement jemput paksa berulang kali penyidik tidak memenuhi panggilannya melalui penyidik, maka penyidik sampaikan ke saya akan jemput paksa. Gitu Vic. Jadi gini, di dalam pasal 216 KUHP, kalau mereka dipanggil siapapun itu, dipanggil berturut-turut sebanyak 2 kali tapi tidak datang atau tidak mengindahkan panggilan, maka berdasarkan pasal tadi kepolisian berhak untuk menjemput. Tapi ingat, menjemputnya kategori untuk apa? Bukan hanya untuk langsung semata-mata ditahan dan dipenjarakan, hanya untuk kepentingan diperiksa. Sementara Pak pengacara bilangnya? Ya banyak hal, saya nggak tahu bilangnya apa. Cuma dijemput itu untuk dihadapkan dan diperiksa. Nah setelah diperiksa, kalau ada status mungkin ada bentuk pidana yang ditemukan melalui gelar perkara atau apapun kemudian naik tingkatannya, itu baru di-upgrade mungkin ya jadi sesuatu gitu loh. Maksudnya Gimana untuk Pak, terima ditahan. Pak? Iya, saya pikir memang betul. Jadi seseorang yang Enggak, bukan Panggil. itu. Maksudnya terima nggak apa yang dituduhkan Vicky? ya enggak Bukan bener dituduhkan, lah. Ya. Yang dikatakan Vicky. Tidak benar lah. Jadi jangan jadi Tidak benar, Vic. Berarti Jangan, lu bohong, Vic. ini jangan jadi fitnah. Lo Jangan fitnah jadi Vic. Fitnah apa sih? Intinya jangan jadi kabur nih dari Iya. kasus. Kasusnya apa bergeser kemana. Iya. Gitu. Bukan, enggak. Kamu kan nggak pernah ngerasain. Suatu saat kalau kamu merasakan atau apapun, kan kita juga berhak untuk menyampaikan mewakili siapapun gitu loh maksud aku. Jadi pokoknya menurut Bapak yang dikatakan Vicky nggak benar. Ya tidak benar Tapi lah. Vicky melihat videonya. Ada. Oke, udah. Yang Jadi- pasti ya kita tunggu aja mudah-mudahan 1 bulan sampai limit waktunya itu Mas Vicky bisa ini. Langsung bisa dibayar ya. menyelesaikan. Kita lihat Pak ya nanti jatuh temponya ya. Biar Tanggal masalahnya berapa Pak? beres. Ya, Mister Dan Abdul semuanya beres. cari ya 1 bulan ya dari videonya waktu itu ya. Oke, terima kasih Vicky. Tapi Vivi Paris saya minta untuk stay di sini karena kita akan menghadirkan seseorang yang berhubungan atau bermasalah juga dengan kamu. Aduh. Ya, kita lihat video berikut ini, cek itu. Dewi Sanja, penyanyi dangdut yang lagi-lagi muncul karena sensasi.
Seakan tidak menoleh kepada pengalaman masa lalu, Dewi Sanca kini kembali menggegerkan warganet dengan postingan yang menunjukkan bahwa dirinya tengah hamil. Padahal lagi-lagi kehamilannya ini tanpa status pernikahan. Seakan tak lagi punya malu, dengan bangganya ia menunjukkan hasil USG si jabang bayi. Hal ini Dewi Sanca lakukan lantaran ia geram dengan ulasan kekasih yang kabarnya tidak menginginkan buah cinta mereka. Belum selesai masalah percintaannya, Dewi Sanca membuat sensasi kembali. Kali ini dirinya saling sindir menyindir dengan istri Sandy Tumiwa, Vivi Paris di media sosial mengenai masalah kehamilannya tersebut. Apakah hal ini sengaja dilakukan agar Dewi Sanca tetap eksis di dunia hiburan? Dan apakah kehamilannya kali ini benar terjadi? Atau hanya kehaluan saja? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke. Kamu siap bertemu dengan Dewi Sanca? Kenapa enggak? Siapa takut? Siapa takut? Jadi kamu tidak keberatan? Dewi Sanca. Oke, kenapa nih? Silakan masuk. Oke. Vivi Paris tidak keberatan bertemu dengan kamu. Sekarang kenapa kamu takut? Ya malas aja. Males. Oke. Berarti kamu merasa bersalah kah? Nggak merasa, cuman kan sebenarnya nggak ada permasalahan gitu. Jadi menurut kamu yang cari masalah Vivi Paris? Ya dia yang cari masalah, tiba-tiba komen. Kamu tidak pernah punya permasalahan dengan dia? Nggak pernah, siapapun artis yang punya masalah, coba lihat gitu. Dewi nggak pernah satupun komentar. Iya. Nah ini tiba-tiba Dewi dikomentarin, terus di tag pula gitu. Oke, sebelumnya kamu kenal dengan Vivi Paris? Nggak kenal lah. Tidak pernah kenal secara pribadi? Nggak kenal. Ketemu cuman satu waktu itu pernah di sini juga satu acara. Ya kita cuma sekedar si hello aja, nggak pernah. Oke, suguhan sekedar si hello aja ya. Oke, dan sekarang gini aja. Menurut kamu, Vivi Paris ini sekedar cari masalah buat kamu biar dia populer apa gimana? Ya kalau nggak mau, ibaratnya gini, kalau memang dia komen, kalau nggak di tag, mungkin masih, aku nggak ngeliat ya. Di komen itu di tag maksudnya apa? Pengen naik gitu beritanya. Oke, sekarang saya minta waktu sebentar untuk bicara sama Dewi Sanca. Vivi Paris tetap di situ, kamu tetap bersedia bertemu dengan Dewi ya? Enggak masalah. Oke, saya akan ngobrol sama kamu berdua, pemirsa tetap di Pagi-Pagi Pasti Happy.